Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan anak-anak selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini Ibu akan melanjutkan pembelajaran jarak jauh dengan tema 1 yaitu tubuhku dan subtema 4 aku istimewa. Anak-anak masih ingat tentang huruf vokal? Coba Ibu tanya lagi, huruf vokal ada berapa? Betul, ada 5 yaitu A, I, E, U, dan O. Nah sekarang coba anak-anak tebak pada kata beragam budaya. Lalu ada kata istimewa, ciri khas. Nah, pada kata beragam, coba huruf vokalnya apa saja? Ya, betul, E dan A. Lalu pada kata budaya, vokalnya U dan A. Pada kata istimewa, vokalnya I, E, dan A. Pada kata ciri khas, vokalnya I dan A. Nah, kita lanjutkan kepada pembelajaran berikutnya. Anak-anak, di dalam keluarga ada ayah, ibu, kakak, adik. Nah, pada tiap-tiap anggota keluarga itu mempunyai ciri khas yang berbeda. Tiap anggota keluarga mempunyai ciri khas yang berbeda. Contohnya, kamu dengan kakak kamu, umpamanya ayah dan ibu. Nah, ayah adalah laki-laki, ibu perempuan. Nah, di sini ibu akan memberikan contoh ciri dari laki-laki yang ada pada gambar yang ibu tampilkan. Di sini ini laki-laki. Cirinya apa? Rambutnya keriting, kulitnya sawo matang, bertubuh kurus, juga tidak memakai kacamata. Mungkin ciri khas kamu dengan kakakmu juga beda. Kebetulan di sini ibu memberikan contoh ciri dari laki-laki. Kalau ciri-ciri dari perempuan, biasanya perempuan berambut panjang. Kalau perempuan memakai rok, ada juga yang berkerudung. Anak-anak, kalau tadi laki-laki berambut keriting yang ibu tampilkan, perempuan biasanya berambut panjang. Perempuan biasanya memakai hiasan, ada yang suka memakai bando atau bondu ya. Nah, hiasan-hiasan ini ada yang dibuat dari bahan alam, ada juga yang dibuat dari bahan buatan. Apa itu yang disebut bahan alam? Bahan alam, bahan yang berasal dari alam. Contohnya daun kering, ada juga biji-bijian. Banyak, kalau biji-bijian banyak, ada biji jagung, kacang hijau, ya. Lalu padi, itu termasuk bahan alam, ya, termasuk biji-bijian. Daun kering ini bisa dari daun pisang, daun jagung. Nah, dari bahan-bahan alam ini bisa dibuat sebuah hiasan. Kalau bahan buatan itu bahan-bahan yang dibuat oleh manusia. Ya. Nah, pada gambar ini Ibu beri contoh, ada hiasan yang dibuat dari bahan alam, yaitu yang terbuat dari daun kering. Di mana anak-anak bisa mendapatkan daun kering? Bisa di pohon, bisa juga di kebun, ya. Itu merupakan hiasan yang dibuat dari bahan alam. Selanjutnya, anak-anak tadi sudah bisa melihat hiasan dari bahan alam, ya, berupa burung. Nah, kamu pada kata burung tadi, coba siapa yang bisa menyebutkan konsonannya apa saja? Nah, sekarang akan Ibu tampilkan beberapa contoh kata yang ada huruf konsonannya. Nah, seperti dayu. Nah, pada kata dayu, konsonannya D dan G.
Selanjutnya, anak-anak juga bisa lihat. Ya, tadi Ibu katakan D dan Y. Hewan. Pada kata hewan, konsonannya yaitu H, W, dan N. Ya. Selanjutnya, pada kata buku, coba siapa yang bisa menunjukkan konsonan? Ya, betul, yaitu B dan K. Anak-anak yang Ibu cintai, anak-anak sudah tahu konsonan, sudah tahu juga vokal. Nah, tadi pada kata Dayu hurufnya ada 4. Pada kata hewan hurufnya ada 5. Selanjutnya, huruf konsonan tadi anak-anak bisa diterapkan ya, mencari kata yang lain. Pada kata-kata yang lain anak-anak bisa mencari huruf konsonan dan vokal. Pada awal pertama Ibu telah mengatakan bahwa tiap anggota keluarga mempunyai ciri khas yang berbeda. Selain mempunyai ciri khas yang berbeda, tiap-tiap anggota di dalam keluarga, tiap anggota keluarga juga mempunyai kegemaran yang berbeda. Contohnya, kamu senangnya sepak bola. Kakak kamu senangnya menyanyi. Nah, Ibu dikasih contoh di sini. Ada Udin dan adiknya. Ada Udin dan adiknya yang gemar bernyanyi. Kebetulan di sini sama-sama gemar bernyanyi, ya. Bernyanyi bersama-sama. Seandainya kamu mempunyai kegemaran yang berbeda antara kamu dengan kakak kamu, dengan adik, tidak boleh jadi saling mengejek. Walaupun berbeda kegemaran, kamu harus saling menghargai, harus saling menyayangi. Antara sesama anggota keluarga harus saling menyayangi, ya. Anak-anak yang Ibu cintai, nah, tadi di sini Ibu menampilkan Udin dan adiknya yang mempunyai kegemaran yang sama, ya. Jadi harus tercipta kerukunan di dalam keluarga seandainya mempunyai kegemaran yang berbeda, apalagi kegemarannya sama, ya. Jadi harus rukun, harus saling menghargai. Anak-anak yang Ibu cintai, tadi Udin dan adiknya senang bernyanyi. Nah, pada kata bernyanyi ada beberapa huruf, ya. Sekarang Ibu di sini akan memberikan teka-teki, ya, semacam teka-teki. Di sini ada Dayu gemar elmusin. Nah, ada kata ada huruf E, L, M, U, S, I, dan N. Huruf-huruf ini bila disusun akan menjadi apa? Coba siapa yang bisa? Dayu gemar elmusin. Tahu nggak kata elmusin? Ya? Ada yang tahu? Coba siapa yang bisa? Kalau disusun kata huruf L musin ini akan menjadi Dayu gemar menulis. Jadi L musin ini bila disusun menjadi kata jadi menulis. Ya. ELMUSIN. Jadi menulis. Contoh berikutnya. Di sini ada huruf M, I, K, L, U, S. Benny gemar miklues. Coba, siapa yang bisa? Kata miklues kalau disusun menjadi melukis. Nah, jadi Benny gemar melukis. Selanjutnya ada kata eberang atau ada huruf E, B,
E, R, A, N, G, dan N. Rani gemar E, B, E, R, A, N, G. Coba, siapa yang bisa? E, B, E, R, A, N, G. N jadi apa? Coba. Iya, jadi tadi E, B, R, A, N, G, N jadi berenang. Rani gemar berenang. Kita lanjutkan. Tadi pada kata berenang, coba ada berapa hurufnya? B, E, R, E, N, A, N, G. Siapa yang tahu tadi ada berapa? B, E, R, E, N, A, N, G. Ada 8. Ya, hurufnya ada 8. Nah, contoh berikutnya di sini. Beni gemar makan buah. Beni memiliki 7 apel. Paman, lalu ada datang paman membelikan lagi 3 pisang untuk Beni. Coba siapa yang tahu kalau jumlah 7 apel ditambah 3 pisang jadi berapa? Ya, 7 apel ditambah 3 pisang jadi berapa? Ya, betul. 7 ditambah 3 jadi 10. 7, cara gitunya gimana? 7 itu besar, banyak apa sedikit? Yang banyak coba simpen di kepala, ya. Yang banyak simpen di kepala. Yang sedikitnya di jari. Tadi 7 di kepala, tangannya 3. Lanjutkan hitungnya setelah 7, 8, 9, 10. Nah, itu cara menghitungnya, ya. Bila ada penjumlahan, bilangan yang besar simpan di kepala. Bilangan yang kecil simpannya di tangan. Jadi lalu melanjutkan, ya. Itu cara menyelesaikan penjumlahan. Nah, tadi 7 apel ditambah 3 apel. Jadi pisang, 3 pisang. Jadi jumlahnya 7 tambah 3 adalah 10. Selanjutnya itu kita lanjutkan saja tadi tentang penjumlahan. Sekarang Ibu akan melanjutkan pembelajaran lagi tentang pelafalan kata yang serupa. Pelafalan kata yang serupa, di sini ada contoh beberapa kata yang serupa. Di sini Edo akan mengucapkan kata serupa, contoh topi. Nah, bagaimana cara mencari kata yang serupa? Cari huruf vokalnya, ya, cari huruf vokalnya. Topi, persamaannya kata yang serupa dengan kopi, ya. Itu kata yang serupa. Ada lagi mangga, hampir sama dengan tangga. Selain dicari vokalnya, juga suku kata terakhir. Topi, suku katanya P dan I, pi, ya. Kopi, suku katanya pi. Pada kata mangga, suku katanya ga, G dan A. Lalu tangga, sama G dan A. Coba, siapa yang bisa lagi mencari kata yang serupa? Nah, sekarang kamu bisa mencari lagi kata-kata yang serupa di rumah, ya. Seperti buku, cari 3 kata yang serupa dengan buku. Juga cari lagi 3 kata yang serupa dengan sapi. Tadi Ibu sudah menerangkan tentang hiasan dari bahan alam dan bahan buatan. Salah satunya tadi ada daun kering. Sekarang biji-bijian. Tadi biji-bijian apa saja? Ada biji jagung, biji padi, biji kacang hijau. Itu bisa dijadikan hiasan. Nah, anak-anak pernah melihat kacamata hiasan? Biasanya kalau di ulang tahun ya suka dibagi sama ulang tahun tentang
ini seperti ini hiasan kacamata hiasan. Nah, biji-bijian ini bisa digunakan sebagai hiasan pada kacamata ini. Itu nanti setelah selesai pembelajaran, setelah selesai PTS, kita bisa melaksanakan membuat hiasan kacamata yang hias dengan biji-bijian ya, tidak sekarang. Nah, selanjutnya kamu di rumah bersama ayah dan ibu yang selalu menyayangi kamu. Pada saat ini, ibu akan memperkenalkan atau mengingatkan kembali lagu tentang kasih sayang seorang ibu atau lagu kasih sayang anak dan ibu ya. Judulnya Pergi Belajar ciptaan Ibu Sum. Ada yang tahu anak-anak lagu ini? Oh ibu dan ayah selamat pagi, ku pergi sekolah sampaikan nanti. Selamat belajar nak penuh semangat, rajinlah selalu tentu kau dapat. Hormati gurumu, sayangi teman, itulah tandanya kau murid budiman. Nah, itu salah satu lagu Pergi Belajar. Ketika kamu akan pergi ke sekolah, kamu pamit kepada orang tua. Itu pesan dari ibu dan ayah kepada kamu ketika kamu akan pergi ke sekolah. Harus sayang kepada teman, hormat kepada ibu dan bapak guru di sekolah ya. Nah, itu menandakan anak yang budiman. Anak-anak yang ibu cintai, kalau tadi ibu telah menerangkan bagaimana ungkapan kasih sayang ibu terhadap anaknya dengan berpesan agar kamu senantiasa di sekolah selalu menjaga kerukunan dengan teman. Selanjutnya, kita lanjutkan dengan pembelajaran yang berikutnya tentang matematika. Ibu kasih contoh di sini, Udin membawa 5 mangga. Lalu Beni juga sama membawa 5 mangga. Jika mangga Udin dan Beni dijumlahkan, coba berapa seluruh mangga Beni dan Udin? Ibu tadi sudah memberikan contoh. Kebetulan ini angkanya sama 5. Salah satu angka ini simpan di kepala 5. Lalu tangannya juga 5. Lalu melanjutkan menghitungnya 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, itu cara menghitung penjumlahan. Salah satu bilangan yang terbesar simpan di kepala. Kebetulan ini bilangannya sama jumlahnya ya. Yo, contoh selanjutnya. Nah, ini kalimat matematikanya. 5 ditambah 5 sama dengan tadi 10. Selanjutnya, di sini ada kado. Kado yang pertama berjumlah berapa coba? Hitung. Ya, betul 2. Kado yang kedua berjumlah 4. Coba angka 2 dan 4 mana yang banyak? Ya, 4 simpan di kepala. Ya, 4-nya simpan di kepala. Nah, 2 di tangan. Lalu lanjutkan cara menghitungnya. 4, 5, 6. Jadi 2 tambah 4 sama dengan 6. Ya, betul. Yuk, kita lanjutkan kepada pelajaran berikutnya. Tadi, ibu dan ayah ketika kamu akan pergi ke sekolah selalu menasihati agar kamu selalu menjaga kerukunan, di sekolah hati-hati, lalu hormat kepada ibu bapak guru, juga sayang kepada teman. Di rumah juga sama, kamu harus saling menyayangi dengan anggota keluarga, baik dengan kakak maupun dengan adik. Seandainya mamah atau ibumu sedang menyiapkan sarapan pagi, kamu jangan diam saja, harus ikut membantu apa yang kamu mampu. Contoh kalau ibu memasak di dapur, kamu bantu jagain adik.
agar tidak mengganggu kepada ibu. Selesai masak, ibu, kamu bawakan piring, simpan di meja. Lalu seandainya kamu sudah belajar, bukunya simpan lagi ke tempatnya atau ke rak buku. Atau kamu sedang bermain sama adik, mainannya juga sama harus disimpan kembali ya. Jangan ditinggalkan begitu saja. Itu contoh kerjasama di rumah. Bila kerjasama di rumah dilakukan, pekerjaan akan ringan, akan cepat selesai. Selain membantu ibu membersihkan rumah juga itu salah satu kerjasama di rumah. Ya, jadi kerjasama di rumah dapat meringankan pekerjaan, juga pekerjaan cepat selesai. Itu salah satu keuntungan kerjasama di rumah. Juga mempererat tali persaudaraan antara kakak adik, mempererat kasih sayang antara ayah, ibu, dan anak. Nah, kamu tadi udah ibu kasih contoh ya. Sekarang siapa yang dapat memberikan contoh lagi selain membantu ibu, membereskan mainan, membereskan buku? Siapa lagi contoh yang bisa memberikan contoh kerjasama di rumah? Ya, tadi menyapu ya, menyapu halaman, itu juga mengepel, kerjasama di rumah. Coba perhatikan cerita berikut. Ibu dan Lani pergi ke pasar. Mereka ingin membeli telur. Ibu membeli 5 telur. Lalu ibu membeli lagi 3 telur. Lani membantu menghitung telur yang dibeli ibu. Nah, ini beda ya. Ada 5 dan 3. Untuk menghitung berapa jumlah telur yang dibeli ibu tadi 5 dan 3, yang besarnya 5 simpan di kepala, tangannya 3. Setelah 5 lanjutkan 6, 7, 8. Jadi 5 tambah 3 adalah 8. Betul, Lani tadi menghitung pintar, 5-nya simpan di kepala, tangannya 3. Lalu dijumlahkan, hitungnya melanjutkan setelah 5, 6, 7, 8. Jadi telur ibu sekarang ada 8. Nah, sebagai ungkapan rasa kasih sayang kamu terhadap orang tua, bisa dengan cara membuat puisi. Puisi itu apa? Puisi itu adalah kata-kata yang indah, yang diungkapkan dengan penuh rasa kasih sayang. Di sini ada contoh puisi dari anak untuk orang tua yang berjudul Aku Sayang Ibu, karya Oktora ya, yang membuatnya Oktora. Sukaku adalah sukamu, dukaku adalah dukamu. Kau ingin selalu membahagiakan aku. Aku pun ingin selalu membahagiakanmu. Tak ingin aku mengecewakanmu. Kau adalah segalanya bagiku, karena aku sayang padamu. Nah, itu merupakan ungkapan kasih sayang seorang anak kepada ibunya. Jadi antara membaca puisi dengan membaca cerita beda ya. Anak-anak yang ibu cintai, rupanya pembelajaran dari ibu dicukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tidak lupa, tugasnya adalah mengerjakan di buku pena halaman 82 sampai 84. Kapan dikumpulkannya? Dikumpulkannya nanti akhir bulan September. Jadi nggak usah buru-buru sekarang ya. Kamu kerjakan sambil menghafal untuk menghadapi penilaian tengah semester pada tanggal 28. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.